iseng atau jahat apa adik lu tuh gimana tuh kok? Waduh. Waktu zaman kecil Iya, nih. namanya kecil mah berantem mulu wajar lah ya kan. Iseng-isengnya. Terus lu sering dicekokin ginseng nggak dulu? Serius kayak SMA kuliah gitu emang udah senang produce bikin cerita. Seneng komedi. Oh seneng komedi. Jadi dulu Cici Ika. Nama gue tuh Veronica. Jadi tuh diambil Ika. Main belum. Baru 2 tahun yang lalu deh, apa gitu judulnya? My Little Pony. Bukan. Enggak dong. Enggak dong. Kenapa Jadi jadi main My Little Pony? Pony. Kenapa kalau film-film Indonesia Timur itu banyak kan sedih? Ya kan, banyak kan sedih, tragis, tertinggal, menderita, sadis. Pokoknya berbau-bau kesedihan dan penderitaan. Wow, the sister. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku lagi mau casting. Iya, aku lagi mau casting. Jadi aku lagi mau belajar gimana caranya berakting dengan baik dan benar dulu ya. Kok maksudnya gimana ya? Apa? Enggak, kurang marah. Kurang marah. Jangan dong. Botox gue yang ada lucu lagi. Emang lu botoxan? Lu mau belajar casting? Enggak belajar casting. Kalau lu mau casting, gue punya teman. Gue punya teman, dia punya PH. Karib nggak? Shina Pride. Shina Pride coy. Iya. Iya. Gue mau dong, gue pengen casting tahu. Kemarin film 9 juta lebih loh, hampir mau 10 juta. Coba 10 juta, doi yang kena. Gue nungguin loh. Padahal dikit lagi ya? Dikit lagi, tapi kayak udah 10 juta deh sekarang. Tapinya doi nggak mau deh kayak dia apa-apain. Iya, kayaknya udah lewat ya. Kita di sini sama siapa ya? Kita sambut dia, asik. Inilah. Mau gimana? Hah? Mau gimana? Kan lu yang mau di casting, jadi lu yang harus nyambut. Ayo. Ernest Prakasa. Celia kayak gitu dong, standar banget. Kayak ini peran-peran malampir gitu ya, kan? dari suaranya Iya kan? Emang gue tuh cocoknya antep deh kayaknya. yang ke hijau gitu. Kemarin agak lain berapa kok? 9,1 juta. 9,1 tuh kan dikit lagi tipis. Kalau 10 juta doi jadi manusia silver ya? Enggak dong, gold dong. Gold ya, boleh. Enggak dong, warnanya dia mintanya warna hijau atau warna apa kan? Kan emang dia butuh hijau? Enggak. Soalnya yang kemarin itu pada saat berapa juta tuh? 5 ya? Teman-teman semuanya 7 juta, tuh 7 juta jadi manusia silver. Jadi manusia silver dan doi ketawa-ketawa. Saya jadi dokumentasi. Kalau dokumenter ya. Iya. Emang biasanya gitu sih, kalau udah banyak duit tuh kadang kan suka yang kayak lo aja. Gue di belakang aja cuy. Gitu Sehat ya? toh? Aman. Kalian kakak beradik ya? Gimana ya, kita satu liang sih. Kok satu liang? Salah. Satu inang. Satu Satu sumber. sumber. Kalau lagi kayak gue yang wawancara, kalau lagi berantem tetap tapping nggak? Tetep. Itu mah di mana aja deh, live tapping semuanya. Sama aja deh. Iya, sering kita Klarnas. Iya. Kita mau nanya nih, Iya. Klarnas berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara. 2 bersaudara. Yang satunya namanya Audrey. Betul. Jiwa Jiwa Jenny. Jadi anak timur dia, nikahnya sama orang Sumba. Oh. Tinggalnya di Waingapu. Tapi ada pertanyaan dari Lia nih. Iya. Nama dulu kan Audrey Jiwa Jenny. Iya. Kenapa? Ayo Li, cepetan. Ayo kerja Kenapa yuk sama. namanya Jiwa Jenny? Iya, kenapa kok di Audrey tuh Jiwa Jenny, sedangkan Koko tuh cuman Ernest Prakasa aja. Kenapa enggak Ernest
soulmate atau apa gitu? Jiwa Jenny itu dulu mungkin waktu nyokap hamil ya, kata bokap tuh ada, pertama nyokap gue namanya Jenny, nah, terus waktu itu ada seorang pianis terkenal katanya namanya Maria Jiwa Jenny. Terus bokap nyokap suka sama sang pianis tersebut, jadi kebetulan nyokap namanya Jenny, ya udah dipakai Jiwa Jenny. Jiwa Jenny. Gitu. Terus berarti sekarang Audrey adalah seorang pianis? Enggak. Ya ampun, ngegas banget deh. Jadi gue atlet. Atlet apa tuh? Dia dulu perenang SEA Games, sekarang jadi free diver, megang rekor nasional juga. Free diving, nyelam-nyelam itu. Keren. Kalau kokonya? Saya atlet PlayStation. Gak kira karambol. Itu pun adunya bukan adu jago, adu begadang. Tapi kalau nggak salah lu dulu tuh agak iseng sama adik lu ya kok ya? Iseng. Iseng ya? Iseng atau jahat apa adik lu tuh gimana tuh kok? Waduh. Waktu zaman kecil Dia nih. namanya kecil mah berantem mulu wajar lah. Ya Seiseng-isengnya. Kan, Soalnya kan adik lu gue cewek nggak ya? terlalu iseng deh, seinget gue ya. Masa Itu sih? bocoran apa nih kira-kira? Nggak ada, kita nggak Nggak punya ada, bocoran nggak ada apa-apa. Kan bocoran kita nggak kenal orang dalamnya Koko ya. Iya. Mau gue kasih sekarang. Riset dulu. Kita typing lagi sejam lagi. Tapi bedanya jauh kah atau enggak? Bedanya hampir 5 tahun. Oh, enggak gitu. Hampir 4 tahun. Hampir Oh, 4. nggak jauh 4 tahun dong. kurang 2 bulan. Tapi berarti dekat atau enggak? Iya, Sangat dekat. dekat. Sebenarnya dekat nggak dekat karena kalau gue dari lulus SMA kan udah merantau, kuliahnya di luar kota, ngekos gitu. Terus dia juga sekarang domisili di Sumbar. Jadi secara tapi kan kita udah ada WhatsApp grup mah ya deket-deket aja ya rasanya ya. Tapi kan sekarang kalau ya. kecil tuh lu sebagai kakak jahat atau kakak iseng nih? Atau kakak biasanya bayi? biasanya Atau kalau kakak sama bayi? adik kan namanya kan adik gitu ya. Terus apalagi terpaut 3 tahun 8 bulan gitu. Iseng sih enggak, cuman gue suka sebel karena dulu bokap tuh, nah ini gue jadi belajar parenting juga ya. Jadi mungkin karena bokap gue ngelihat gue anak cowok, hampir 4 tahun lebih tua. Jadi kalau kita ada konflik itu pasti gue suruh ngalah. Mau apapun masalahnya, gue suruh ngalah mulu gitu. Nah, Biarpun lo yang bener ya. Iya, biarpun gue yang bener, gue disuruh. Tapi kan lu kan seorang koko tapi gitu menurut gue loh. nggak bisa gitu sih. Makanya anak gue kan beda 5 tahun. Ya lihat case by case siapa yang salah. Nggak bisa. Biar si adil kakak suruh kan. ngalah mulu tuh gue ngalamin soalnya gondok suruh ngalah mulu. Iya, bener. orang Gue tua ngalah yang mulu bener. sampai sekarang sama dia. Apa? Gue ngalah mulu sampai sekarang. Lu nggak usah begitu, lu juga kadang suka kayak begitu. Dia bosi, lu bosi nggak kok? Enggak, lumayan sih. Suka banci atur ya. Iya, banci atur kan? Nah iya, ini dia. Banci atur istilah jeleknya, istilah keren itu berjiwa leadership. Bukan lagi. Apalagi gue Sagittarius, sosok pemimpinnya tuh sangat kuat gitu kan. Dan gue Virgo yang lemah. Akhirnya gue yang Itu ditindas. kacamata model apaan sih? Enggak ada, ini mah Nggak ada bukan kaidahnya. bukannya yang penting ada orang yang bisa menghina aja. Baru kali ini bintang tamunya ngebahas kacamata lo. Kayak Berarti buat nutupin Cilo Enggak, kan? kagak, buat faedahnya. baca juga kagak, lebih kayak Bikin tai orang lalat kesel. doang gitu. Enggak, ini tuh gara-gara gue tuh dulu pecintanya Boboho kok. Ya kan boboho Cuman udah kalau nggak boboho musim, kan- ya udah kali. Kalau Boboho kan agak gedean dikit kan, jadi kayak John Lennon gitu kan. Iya. Nah gue tuh kayaknya, karena aku kan imut ya, kecil gitu kan. Gitu. Jadi kayaknya yang kecil aja gitu. Jadi brandingnya begitu biar ya. ada aja. karakter sendiri aja Iya, dia buat biar khas. sendiri lah. Ada khasnya. Iya gitu dia. Terus kenangan-kenangan masa kecil lu kok yang lu inget sama adik lu tuh kayak gimana kok? Kayak apa gitu loh? Kenangan masa kecil sama adek ya. Nah, Tapi sorry, ini Yang paling pertanyaan ingat. dulu nih. Karena biasanya kayak di keluarga yang keturunan Chinese Iya. itu biasanya komunikasi tuh agak Dingin. ya. gitu. Lu juga gitu nggak? Iya, orang tua Chinese di tahun-tahun segitu ya. Gue kelahiran 82, adik gue 85. Emang Sama lama banget kita. 82 85. Iya juga 82 85. Kita kan orang tua yang kayaknya nggak tahu gue kapan terakhir dengar kata I love you atau papa sayang kamu, mama sayang kamu Iya, tuh iya. awkward. Iya Nggak kan? ada tuh. Di Peluk keluarga. juga aneh Peluk kayaknya. aneh kalau di kayak gue ke anak gue udah PDA banget kan, Iya, iya, gitu, benar. yang udah beda gitu. Jadi memang love language ya, nah sekarang bilangnya love language itu memang bukan itu. Love language bokap gue tuh biarpun dia lagi kata kere ataupun gimana, tapi usahain minggu tuh tetap adalah rekreasi minimal ke Ancol-Ancol aja mah ada. Love Iya, language-nya ada gitu. family time-nya lah ya. Kalau nyokap-nyokap Chinese, nyokap-nyokap paling kan love language-nya cuma nawarin makan ya.
Orang udah mau kenyang kayak gimana pun pasti tawarin makan. Lu dulu suka gini nggak sama bokap lu suka gini nggak? Kalau makanan belum habis nggak boleh turun dari bangku gitu kalau lagi makan. Sih, kalau itu gua enggak sih. Oh, dia bagian. Kalian gitu. Iya. Sampai sebutir-butir nasinya harus Iya. habis. Pokoknya harus ada bersih. apa sepupu gua gitu sih. Di keluarga nyokap sebagian begitu. Terus lu sering dicekokin ginseng nggak dulu? Serius kok? Gua Beneran ginseng kena enggak. banget loh. Tapi gua sempet ada eranya telur setengah matang pagi-pagi. Itu iya juga. Enak banget Tapi tuh. gue ginseng itu Biar kalau apa tuh? Biar sehat. biar sehat. Jadi Jadi akhirnya kurus-kurus kan. Kayak sehat kagak bawel doang ya. kalau kita dulu begitu sampai makanan tuh nggak boleh ada sisa. Iya. Terus kalau belum selesai nggak boleh turun dari Iya. tempat duduk. Yang terakhir makan cuci piring semuanya gitu. Balapan dong lo kayak Iya, gitu. iya makanya sengaja digituin sama Kalian bokap. berapa bersaudara? 4. 2 lagi mana? 2 lagi, satu di Medan yang paling bontot. Cimet banget. Cimet banget ya pokoknya kita. yang ketiga koreografernya JKT48. Oh. Iya. Masih sampai sekarang. Masih. Aku dengar dari Kak Diva katanya Ko Ernest juga suka banget ya sama member-member JKT. Apal banget gue. Iya. Tadi kan Koko bilang katanya kalau nyokap tuh biasanya cuman ngajaki nyuruh makan gitu kan. Secara umum gue lihat Iya kayaknya kan? kalau nyokap-nyokap Chinese Rata-rata ditangkap begitu segitu. ya. Cuma nyuruh makan Tawarin kan? makan, Iya. atau ada ponakan atau tamu anaknya temen, makan ini. Makan Iya. gitu. Pernah nggak lo yang disuruh, ayo kita main apa itu yang Mayong. Atau enggak Kayaknya bokap nyokap gue nggak bisa main mayong. kita main capsa bareng yuk gitu ya kan. tapi dulu pernah lo gue Nah, diajak. kalau Gua capsa diajarin tuh, bokap, kalau gua. capsa tuh kalau lagi Imlek, kadang main terus kan main pakai duit kan. Iya. Terus kan gue bingung ini kenapa pada kok judi kan dosa. Anjay. Terus gue bilang, Bapak kok main kartunya pakai duit, kata bokap gue, ntar dibalikin lagi. Padahal enggak kan? Padahal kagak. Itu gue bocil gitu. Kibulin sama bapak gue, ntar dibalikin lagi kata. Tapi kenapa ya kita tuh waktu kecil tuh mudah banget dibodohi ya? Iyalah, iyalah Karena pasti bodoh lah. aja. Terus kalau waktu Imlek biasanya lo sama adik lo gitu suka ini nggak? Gue dapat segini, lo dapat Pasti segini lah, kayak gitu sampai gitu. sekarang anak gue juga 2, kalau Imlek pasti kayak, kamu berapa gitu. Pasti ya. Nominal Iya, berapa yang paling tinggi yang pernah Anda dapatkan? Ketika saya menjadi anak-anak, Yes. 200.000. Oh itu udah oke. Itu gede banget tuh, Itu oke. ada om gue yang tinggalnya di Australia, datang-datang gue langsung. Tapi dia enak, keluarga masih ada yang di luar negeri. Kalau Lah, keluarga kita kan di Indonesia Cengkareng semua, Cengkareng dan Ngebot di situ semua. Muternya di situ doang. Kalau kita ini, ya lu cuma segitu, gue cuma segini lagi kalau Tapi Imlek. dulu lebih aman kalau kita ngasih diterima berapapun isinya, Iya. kan nggak ada yang tahu. Kalau sekarang kan bisa di Instastory ya, Iya. tiba-tiba Iya. ceban. Apalagi saya kan public figure ya, tiba-tiba kalau gue misalnya angpau isinya 20.000 gitu, terus ponakan gue Iya. nge-Instastory Iya, atau dari ditaruh Koko Ernest, ditaruh gitu TikTok kan. gitu, Iya. artis kere, terus dikasih lagu jedang-jedung, kan nggak lucu. Kan gue pressure kan, kalau Iya. mau ngisi angpau, waduh, Iya. minimal cepet nih Iya kan? gitu. Minimal Juga biru begitu. lah. Biru Minimal juga biru kayaknya 2. sekarang sih. Kadang biru juga biru suka udah di- biasa sekarang. Oh, biru Anak harusnya sekarang. merah Di nih, Jakarta biasa anak gitu. sekarang dapat biru udah biasa. Oh, emang iya? Lah iya. Udah yang Berarti kemarin Dia suka lu kasih pressure, tau? 100.000 ke anak-anak kecil itu? Seru. senang, sampai senang, Iya, sampai senang. Kalau gocap kayak gitu. Heeh. Tapi kalau gocap 2 nggak apa-apa dong. Ya kan sama aja kan nominalnya jadi cepet. apa-apa dong. Oh, ya Allah, anjir. Jadi apa di elbow lo gue? Terus Sabar. Ya. Terus. Waktu zaman kecil dulu itu satu sekolah juga kah atau Iya, enggak? satu sekolah sampai SMP, TK SD satu sekolah, SMP gue lanjut di situ, dia pindah sekolah. Tapi ya satu sekolah lah bisa cukup menghabiskan waktu cukup lama di sekolah itu. Kok sama Cuma ya? kalau cewek nggak Iya. dibully ya, nggak dicina-cinain. Kalau Dulu- cewek, dulu, kalau dulu cowok sempat kan- dibully kok. Oh iya, makanya kan itu yang jadi film pertama gue kan soal itu, soal Iya. soal bullying. Yang mana tuh? Ngenes judulnya. Oh, yang ngenes. Ngenes. Oh, 2015 iya. film pertama yang gue Gua udah direct lihat, waktu udah itu. lihat. Itu sih basically isinya cerita masa kecil sampai ketika gue trauma, terus gue sampai ketika itu dari SMP tuh gue udah punya cita-cita gue mau harus nikah sama pribumi supaya nanti anak gue nggak ngalamin apa yang gue alamin. Itu di film itu diceritain kayak gitu. Sampai sekarang istri gue juga kan nggak ada cina-cinanya, walaupun gara-gara nempel sama gue dipanggil Cici. Iya, banyak Iya, yang ya. manggil Cici. Iya, Nggak ada ya. cina-cinanya, dia Sunda. dia mah. Tapi Betul, biasanya ya. kan emang Sundaan rata-rata Iya. putih-putih Iya. cantik. Nggak Putih juga sipit-sipit kagak sih, juga di sih.
Enggak, nggak putih juga, Nggak sawo-sawo putih matang juga, gitu. bini gue biasa aja. Sawo matang gitu juga. Nah, emang dari SMP, SMA, kuliah gitu emang udah senang produce bikin cerita. Seneng komedi. Oh, Seneng komedi. Jadi dulu bokap gue itu suka muter kaset lawak. Hah? Oh. Kaset lawak. Kaset ada. ya. Kaset ada. Warkop tuh kan dulu ada kaset. Ada kasetnya, Li. Kalau gue mah seringnya Dia dengerin taunya laser radio. disc. Kalau Radio laser- SK Iya. ada. Kalian kecil udah di Jakarta? Udah, Iya yang kan? besar Iyalah dulu. ya. Nah, kaset Warkop. Lia, orang lagi ngomong lu malah nyeruput. Gak ini enak Nggak banget, apa. enak banget. Gue kalah menarik sama channel, gue ngerti. Terus. Kaset ini almarhum Om Sis Enes kan punya Sersan Prambors, Oh, iya, iya. Jayakarta Group, Dorce, itu semua Iya, iya, ada iya. kaset lawaknya. Oh. Gue nggak tahu tuh Bokap kalau gue ada kalau di kasetnya. mobil itu nggak muterin lagu, muterinnya kaset lawak. Nah, oh, jadi memang harus dengerin kaset lawak. ke Jadi ini suka di komedi ya. Lucu juga ya. Lucu juga ya. Gue nggak tahu justru kalau ada kaset-kaset. Kalau kaset itu tahu, tapi yang maksudnya udah didoktrin dengan Mungkin dia nggak bermaksud Komedi-komedi. mendoktrin ya, tapi karena dia demen ya gue jadi ketularan gitu. Tapi berarti keluarga lo pun suka ngebanyol gitu, Bokap gue sih tipe yang kalau lagi kumpul keluarga yang suka jokes bapak-bapak gitu, bokap gue. Gitu. Tapi kan jokes bapak-bapak zaman dulu itu kan agak Beda. sedikit berbeza ya. Berbeza sama yang Belum sekarang. woke ya. Belum. Belum woke ya. Ya tapi jadinya suka komedi, jadinya ketika SMA udah mulai ngebanyolnya tuh MC kan biasa lah ya, MC di sekolah, pas kuliah siaran, Radio. Iya. Jadi di situ benar-benar terasa public speaking. Terus lulus kuliah kerja kantoran sampai ada audisi stand up comedy 2011. Oh, tapi dari dulu emang lo ngerasa diri lo lucu kah atau enggak? Ini gue pertanyaan Tapi yang serius. biasanya Kan Gitu. kita kan namanya MC, kalau kita ngelucu orang ketawa ya kita merasa kayak gue lumayan lucu nih gitu kan. Ada lah rasa-rasa itunya lah. Tapi untuk ngikut ke stand up itu nyali juga harus gede dong. Gue rasa pengalaman MC itu ngasih bekal banyak sih public speaking ya. Iya. Jadi Iya, gue iya. berdiri di panggung nggak Grogi. gemeteran teman-teman yang belum pernah punya background public speaking. Kan gue MC selama di radio kan pasti kita diajarin MC, Iya, bener. event gitu. Jadi ya public speaking udah di hadapan publik ya udah lebih pede lah. Tapi gue kalau misalkan pribadi ya, kalau gue disuruh Pernah? stand up, gue nggak berani. Pernah nggak? Tapi gue nge-MC, segala macam nyanyi, apapun itu gue berani. Tapi kalau stand up sendiri tuh gue nggak berani loh. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena lu MC walaupun lu ngelucu, tapi selama lu ngomong lu nggak ngerasa orang nunggu kapan lucunya nih gitu. Tapi kalau lu stand up begitu lu Iya. naik, lu lihat orang udah mana nih lucunya nih gitu. Iya. Jadi memang pressure Soalnya, luar biasa. gue ngeliat siapa sih Abdur waktu kita masih satu project bareng. Abdur itu kalau lagi kosong waktu kita belum take, itu dia di pojokan dia nyatet, nulis. Iya. Ngapain kakak? Bikin materi. Lagi bikin materi buat stand up nanti di ini gitu. Oh, kira lagi nyatet keuangannya. Ya Allah, gue boncos bulan Dia ini. pintar matematika loh. Itu dia Oh, S2 sarjana loh. loh, dia sarjana matematika dia. Dia di pojokan gitu. Oh, emang harus nulis materi ya? Nulis. Jadi Iya. stand up itu 90% scripted. Tapi gimana caranya ketika lu bawain? Ngebawainnya. Nggak Cara kayak nyampainya ya? nggak kayak scripted. Iya, cara Ya kan MC menyampaikannya juga ya. gitu kan, jangan Iya. kayak baca kan, Iya. sama. Stand up. Tapi kalau nge-MC itu kan lebih enak gitu, lebih ngalir gitu. Kalau stand up tuh kayak udah beban duluan, jadi gue Pasti. nggak berani. Enggak, dan udah gitu kan sendiri. Iya. Sendiri banget. Iya kalau berlima main volley. Oh iya sih. Iya benar. Iya juga Lupa sih. juga ya. Iya juga sih. Iya. Ronde 3 sepak takraw. Tunggu. Kita balik lagi ke yang masa bully ya. Oh iya. Waktu pada saat lu dibully gitu, terus lu ngomong nggak sama orang tua lu, Pak? Ngomong, Terus cuman kan orang tua lu gimana? orang tua gue juga mungkin secara kan SD udah ngalamin, SMP makin parah kan. Cuman mungkin pertama dari segi biaya, kalau misalnya gue keluar harus daftar ulang kan pasti biaya. Yes, iya. Kedua sekolah gue tuh dekat dari rumah, jadi buat bokap nyokap itu juga sebuah Kemudahan. lebih tenang, kemudahan lebih tenang. Jadi gue disuruh ya sabar-sabarin SMA baru dipindahin ke Pindahin. sekolah bokap di kota. Oh, Jadi iya. dari
partai tandang jadi partai kandang saya di sana ya. Satu angkatan yang bukan Cina cuma 2 di sana di SMA gue, beneran. Lah SMP-nya di mana gitu? Di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sekarang udah jadi interstudy. Itu dulu sekolahnya almarhum Bung Glenn di situ, EJPK Wijaya namanya. Oke, di oke, situ. oke, Itu oke. yang depan Polres Jakarta Selatan. Iya. Itu sekarang interstudy dulu sekolah gue di situ. Nah kalau SMA-nya pindahnya Di SMA Kristen Ketapang 1 di Oh di Ketapang, deketan dong sama gua. Gua dulu Permata Bunda. Kota Bunda di mana? Di situ deket Ketapang, Iya. nggak jauh. Pokoknya deket Bunda Mulia. Oh dekat Bunda Mulia. Iya. Sang Haji Petojo. Iya. Iya, situ. Jadi kalau kita dulu, Seneng deh kalau misalnya lagi. Satu area ya. Iya, seneng banget. Kemarin sama Daniel Mananta juga gitu Sama, kayak berasa begitu. ih kita keluarga Iya, yang kita say pulang gitu. kampung bareng tau gak sih? Iya, jadi kalau di sekolah itu walaupun kita turunan Chinese, muka gua kan nggak kelihatan Chinese Lu banget tuh kan? berapa Jadi- persen Chinese sih? Setengah-setengah. Bokap, bener-bener bokap. Iya, bokap kan Chinese banget. Tapi bokap tuh bukan Chinese yang sipit banget gitu loh I kok. see. Jadi masih ada lipatannya dikit lah Oke. gitu dan Skin tone-nya tapi putih. putih. Lia nih kalau nggak tinggal di Bali, dia tuh skin tone-nya tuh sama kayak lu kok, lebih putih malah kok. Berarti kalian juga beda gen ya, walaupun orang tuanya sama tapi beda. Beda. Satu Iya, dapat ya. warisan Kalau dia- bapak, satu dapat warisan ibu. Benar, itu dia. Jadi Tapi gue jeleknya gue dapat warisan hidung bapak gue, jambu. Ini emak gue, bangku. Gitu. Nah di Itu sekolah jambu gue itu apa? gitu. Nangka. Gue dulu di sekolah yang paling nggak kelihatan Chinese cuma gue sama temen gue berdua. Jadi gue sempet dijauhin juga sama. Emang lu nggak kelihatan Chinese? Kalau Iya. kita ini selama ini gue juga nggak tahu sih lu ada Chinese-nya. Kita Ya, Chinese. apalagi karena kita pakai nama WOD di Iya. belakangnya kan. Nah itu kenapa? Oh dia kan nyokap. Kok pakai marga nyokap? Dulu kan Itu zaman bukan kita marga sih sebenarnya ya. zaman kita dulu order Baru. itu kan warga keturunan. Lebih aman aja lah ya. Warga keturunan kan nggak bisa tuh. Jadi yang kayak akhirnya ya udah deh pakai jalurnya nyokap aja. Jadi kita akte kelahirannya pun single parent. Oh. Cika itu Cici Ika kok. Cici Cici Ika. Nama gue tuh Veronica. Jadi itu diambil Ika. main blown. Cika Jadi- Laude adalah Cici Veronica. Cici Laude. Ika Wow. sebenarnya, tapi orang-orang nggak tahu, dikira itu nama aja Cika gitu. Jadi gue juga sama kayak gitu kok, sempat dibully tapi Iya, ya, iya. bapak gue Cina beneran, bapak gue Iya lu Cina kayak dibully gitu. karena lu bukan karena lu Hitachi. Iya, Kalau iya, gua dibully Hitachi. karena gue Cina. Ini kebalik ya, gitu kebalik ya. Dia bisa bahasa bencong ya. Apa Hitachi? Hitachi itu hitam tapi Cina. Oh, Singkatan. oh, gue pikir Hitachi itu emang bahasa bencong nih, Hitachi gitu. Oh enggak ya? Hitam tapi Cina. Hitam tapi Cina. Seri. Iya bener-bener ya. Kita main game dulu kali ya. Oh iya boleh. Kita main games dulu lah, biar ada penyegaran ya. Daun apa yang tidak pernah gugur? Daun yang tidak pernah gugur. Iya. Daun yang tidak pernah gugur. Nggak tahu. Daun telinga. Nggak pernah gugur dong. Daun pintu juga bisa. Iya kan, iya kan. Daun Ya, tergantung pintu, aja ya. Daun jendela. Iya. Gue lagi ya, mana nih? Hantu apa yang jago marketing? Arwah pemasaran. Itu udah sering. Gampang. Lu mah carinya yang gampang-gampang. Rumpi deh. Rumpi deh. Udah tahu doi pasti bisa tebak-tebakan begini. Iya. Kacang apa yang bikin orang telat? Kacang yang bikin. Kacang. Yang bikin orang kacang lakaan lalu lintas. Enggak. Dia nggak bisa yang gini. Dia seneng deh. Maka jawabannya gak sih? Oh ya. Dasar Asal tebak dulu. banget. Ya ampun. Tebak dulu kok, baru satu. Kacang lakaan lalu lintas tadi tebakan Enggak, gue. salah. yang lain dong. Kacang yang bikin orang telat. Iya. Jangan tahu dong. Jadi kan gue bisa kasih tahu Gimana, gitu. gimana? Oke nggak tahu ya. Kacang kedelai. Kacang kedelai. Kacang kedelai. Salah pertanyaannya. Salah tuh kan. Kacang apa yang terlambat datang? Terlambat dateng. Kacang kedelai. Tuh, lagi. Salah pertanyaannya. Lu mah benar. Edo nih. Edo. Buah apa yang suka bangun pagi? Yang pasti dia nggak kedelai ya. Iya, Iya, nggak kedelai iya. dong, karena dia kan Buah suka bangun banget. pagi. Mm-mm. Buah bangun pagi. Oh, apel. Apel pagi. Oh, dia jago. Jago. Harusnya beneran kemarin kita harusnya ngasih Ko Erwin terus tebak sejarah ya, bener ya. Iya ya. Tebak sejarah tadinya mau dikasih. Oh satu lagi deh. Satu lagi. Ikan apa yang suka berhenti? Ikan apa yang suka berhenti?
Kan lumayan nih kok, nanti tebak-tebakan ini bisa lo pakai di film lu kan kok. Ikan apa yang suka berhenti? Nggak tahu kan? Nggak kepikiran apa-apa. Oh tahu, paus. Iya. Padahal baru mau gue Jangan jawab. udah dijawab. Salah. Salah lagi. Paus itu mamalia, bukan ikan. Nah, Tuh kan. kan? Lu lagi sih Paus salah. itu mamalia laut. Jadi paus itu bukan ikan. Oke, salah lo. Edo lagi, Edo Edo ya, lagi. tolong Edo ya. Tapi tebak-tebakan recehnya oke lah ya. Boleh lah ya. Berarti lu emang suka sereceh itu juga kok. Ya kayak gini-gini kan bagian dari kearifan lokal orang Indonesia ya, maksudnya biarpun profesi apapun gua rasa kayak gini-gini mah biasa. Kalau sama anak-anak lu di rumah suka receh? Aduh anakku yang kecil tuh Yang ini cowok? banget, yang cowok iya, makanya kadang gua post di IG tuh kayak celutukan. Kalau yang gede tuh nggak tahu ya, mungkin udah umurnya cool aja. Remaja gitu. ya, udah masih remaja. Cewek. Yang kecil melawak mulu. Ya terakhir gue post itu kemarin kan gue ke Tokyo. Ada pos polisi gitu, pos polisi Udagawa, nama daerahnya Udagawa. Terus dia bilang, pantesan ada pos polisi ya Pak, udah gawat soalnya. Pantesan ada pos polisi ya Pak, udah gawat soalnya. Gue kayak, apaan sih? Oh, berarti ini Kok dia lihat tulisan Udagawa, di benak dia udah gawat gitu. Terus lo udah pikiran nggak, nih kayaknya penerus gue nih, Kayaknya sih generasi gitu, gue ya. nih sama bini gue ya kan? Gitu. Emang kelihatan banget dia akan menjadi artis gitu. Celutukan kayak gitu lihat di Instagram gue selalu gue posting celutukan. Celutukan dia ada aja. Ada aja aneh-aneh. Itu karena apa? Ngelihat elu kah Emang atau genetik teman-temannya? aja. Oh, genetik ya? Genetik aja. Tapi dia suka nonton apa semua hasil karya papinya. Enggak sih, kan gue juga nggak rekomen karena dia masih kecil banget, dia belum ngerti lah gitu. Umur berapa sih? Yang kecil umur 9. Oh, Alexa beda ya? jauh sama anak Eke ya. Alexa. Oh, anak gue cewek 10. Tapi 10 orang banyak ya? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Tapi receh juga sih. Receh juga. Receh juga Kayak siapa lumayan. kira-kira tuh ya? Bapaknya sih kayaknya Bapaknya. ya. Lu juga sih, Bo. Alah, gua Tapi kan dia seneng kemarin. banget loh nonton agak lain loh. Terima kasih. Berulang-ulang kali. Itu kan loh. 13 tahun ke atas, emang nggak apa-apa. Gue dia nonton. tahu, Ngerti dia nonton tapi itu. gue tuh selalu Nggak takut ngobrol. gitu pas ada serem-serem Enggak, enggak? karena gue Enggak, bilang dia ini nggak tuh takut komedi, gue bilang Iya, gitu. iya, Tapi iya. gue ngomong dulu ke bapaknya, boleh atau enggak. Kayak dulu ada juga filmnya Jackie Chan yang sama kuda tuh, apa gitu judulnya. Jackie Chan sama kuda. Baru 2 tahun yang lalu deh, apa gitu My judulnya. Little Pony, bukan? Enggak dong, enggak dong. Kenapa Jackie jadi Chan main My Little Pony ya? Pony. Dan gue nungguin aja. Gue nungguin Gue My sebagai Little pecinta Pony. film Jackie Chan, gue Jackie Chan sama kuda yang mana? Ada, belum lama kok. Baru kayak 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Tapi gue lupa judulnya apa gitu. Nah itu pas gue baca sinopsisnya. Bukan iklan Madu Bima, bukan? Bukan dong. Jadi madu Bima. Bima kan kuda. kan? Iya, Kuda iya, Bima iya. kan terkenal. Iya, iya. Sabar. Iya, terus iya. Jadi gue tanya dulu ke laki Iya. gue, ini begini ceritanya, boleh apa enggak? Iya. Nah yang ini agak lain pun sama, gue Iya. tanya boleh apa enggak? Iya. Oh, so far sih aman Iya. gitu untuk dia gitu. Ya, Dan karena dia pun value bicara, ada value family, friendship gitu Iya. juga ada sih. Tapi, Iya. tapi kan anak kecil kalau nonton gitu, sebenarnya orang tuanya ntar capek banyak ditanyanya juga gitu. Jadi orang tuanya juga nggak nikmat nontonnya gitu. sebenarnya. Untungnya anak gue dari 15 tahun, jadi Iya. pas gue kemarin nonton Aman. berdua sama dia, Aman. let's go kita nonton lucu-lucuan. aman. Dia Tapi ngakak sih dia. Anak gue masih nanya sih, Om itu kenapa yang Oke. geges? Siapa? Oh yang gagak itu yang bisu bukan Iya, gagak si bisu. tukang Iya. bersih-bersih ya. Iya, obe. Om itu nggak bisa ngomong ceritanya, tapi dia aslinya bisa ngomong. Bisa, gue bilang gitu. Padahal gue nggak kenal kan. Tapi dia bisa ngomong kan aslinya. Bisa. Oh, Kan dia bisa. stand up comedian. Ya berarti gue nggak bohong dong. Enggak, lo nggak mau. Tebakan lo untuk bener ya. Setelah agak lain, yang Iya. nextnya kita lagi nunggu apa nih? Kita sebentar lagi beberapa hari dari sekarang ada film judulnya Kakak Bos. Kakak Bos. Yeay. Kakak Bos ini kebetulan kan teman kita juga yang jadi Iya. ininya ya. Kemarin agak lain orang Makassar, Betul, Aco. Aco. Sekarang Orang Ari Bone Kriting, sebenarnya. orang Bone. Orang Bone dia. Sekarang Ari Kriting. Ari Kriting masih satu Sulteng lah ya, Iya, satu region. Sultra Sultra, ya. sorry. Kalau tuh Sulteng apa? tengah. Tengah. Ah, Palu. iya, iya, Kalau sorry. kita Tenggara. Betul. Iya. Sultra.
Kenapa mengangkat cerita daerah timur? Bukan daerah timur ya, orang-orang timur ya? Jadi gue sama Ari kan memang kita udah 10 tahun lah kita jalan bareng ya. Gue di artis manajemen Hakor, Ari join di situ 2013 atau 2014. Jadi kita udah praktis 10 tahun kerja bareng. Nah, tahun 2017 kita syuting film judulnya Susah Sinyal. Iya. Kita syuting di Sumba. Ali sama Abdur main di situ. Nah, di situ tuh kita banyak banget diskusi soal film, soal syuting di daerah timur gitu kan. Terus Ali tuh bilang justru keresahan dia sebagai komedian adalah kenapa kalau film-film Indonesia Timur itu banyak kan sedih. Iya kan, banyak kan sedih, tragis, tertinggal, menderita, sadis, pokoknya berbau-bau kesedihan dan penderitaan gitu. Dia punya cita-cita ketika itu, ngobrol 2017, 27 tahun yang lalu ya, pengen bikin film isinya orang-orang Indonesia Timur tapi happy, pengen lucu, pengen seru, pengen nyanyi, pengen dansa, berbalut komedi lah ya, yang ada di kesehariannya orang-orang Timur, terutama di orang-orang Timur at least di circle yang Ari tahu ya, itu dibawa ke layar lebar. Udah tuh ngobrol 7 tahun yang lalu udah lewat gitu aja, ternyata dia diam-diam ya bikin cerita lah gitu. Jadi beberapa tahun lalu dia mulai ngomong lagi, ini aku udah punya cerita untuk yang film Timur yang seru, yang happy. Terus ketika dia cerita, datanglah cerita Kakak Bos tentang debt collector yang pengen jadi penyanyi karena anaknya ini anak tunggal, jadi si debt collector ini walaupun sadis, walaupun sangar, tapi dia punya ritual tiap pagi ngantar anaknya sekolah. Selalu. Anak tunggal, anaknya cewek satu-satunya, sayang banget. Nah, dia mulai dibully di sekolah karena bapak lu preman gitu. Makanya dia apa kayak gitu. Terus dia ingat dulu waktu muda dia punya cita-cita jadi penyanyi. Akhirnya dia mau melakukan itu. Udah kalau kayak gitu papa mau jadi penyanyi. Iya. Oh my god. Dia fals, tapi gak ada yang berani ngomong. Karena dia seorang bos bajingan kan. Bos debt collector ya. Iya loh. Siapa yang berani? Saya sebagai produser rekaman di film itu. Saya juga gak berani. Fals. Noella sama Ko Ernest kan? Iya, Noella ceritanya sebagai penyanyi dia jadi vocal coach di situ. Saya produser rekaman yang berusaha mengarahkan si orang. Gimana caranya vocal coach? Gimana caranya ini tetap otentik dan kental tapi tetap bisa ditonton oleh semua orang. Itu triknya juga loh. Iya, Kadang-kadang kan bener. gue nggak mau ngilangin dialek, bukan hanya dialek ya, kayak paling parah malsuin tanda tangan. Zaman sekolah ya. Biasanya kalau mau pergi field trip nggak dia? Bukan field trip. Oke teman-teman, kita break makan siang ya. Orang semua di monitor, saya sendiri dong. Handphone dibanting ke lantai, pas gua ambil udah bengkok gitu. Ya ampun. Tuhanku. Apalagi kalau yang urusannya sesuatu yang Kontrak-kontrak, sifatnya signing apalah. session bisa numpuk. Iya, benar. Ih, males banget apa. Gitu. Ya, Tapi itu. emang ya sudahlah ya. Ya sabar ya. Kebongkar Gak deh. perlu disabar. Biasa cinta satu sapi. Apa lu preman? Ini bukan bapak gua. Mengekang rasa karena kau. Orang timur tuh harus hadir. Kita betel ulang aja. Gas! Pindah karena susah ya. Jangan kau berulang setelah akan mendua. Cukup jaga hati biar Batman Angel bisa banggain orang tuanya. Sedangkan Angel, apa yang bisa dibanggain? Saya sejak kecil tuh bermimpi jadi penyanyi. Saya dukung kakak jadi penyanyi. Kalau perlu ini, kita berdua duet. Viral nih pasti. Bilang pada saat kalau rindu, pasti saatnya jangan ragu. Tetapi bukannya begitu, kau malah marah sampai lupa waktu. biasa cinta satu sapi.